Assalamualaikum, hai semuanya, namaku Nasya Baja Putri Januar. Jadi kali ini kita akan membedah soal-soal yang telah diberikan untuk kita bahas nih lebih dalam mengenai kode-kode program yang kita buat disesuaikan dengan soal yang telah diberikan. Jadi di sini sudah ada kasus, description-nya juga sudah tertera lengkap. Langsung aja kita bahas. Di awal kode program sudah pasti terdapat ini. Penting, jangan lupa untuk mengimpor library yang dibutuhkan untuk membaca input dari pengguna. Di sini sudah diberikan keterangan ya untuk penting nih, memberikan import.java.util.scanner. Ini berfungsi untuk mengimpor library ya. Mengimpor scanner, paket scanner di Java gitu ya. Lanjut, terdapat public class solution. Jadi ini yang merupakan class public yang diberi nama solution sesuai dengan nama dari kelas tersebut. Setelahnya di baris 4 terdapat public static void main string array arguments. Jadi ini merupakan method main yang wajib ada pada kode program. Jadi ini yang berfungsi sebagai entry point untuk program Java. Di baris selanjutnya terdapat scanner input new scanner system.in. Jadi ini fungsinya adalah sebagai scanner ya, pembaca apapun itu yang diinputkan oleh user. Jadi pengguna mengetik apapun, memasukkan apapun itu akan bisa terbaca karena adanya scanner input ini. Lanjut di baris ke-7 terdapat int n sama dengan input.nextInt kurung buka kurung tutup titik koma. Jadi ini berguna untuk membaca bilangan bulat ya, integer. Ini merupakan integer tuh. Ini kalau misalkan kita begini, ini akan muncul juga di atas dan juga di bawah. Jadi ini berfungsi kalau misalkan user ingin menginputkan bilangan bulat akan dimasukkan ke n gitu ya. Setelahnya di baris 9 ada system.out.print kurung buka petik bilangan genap titik 2 spasi petik 2 kurung tutup titik koma. Jadi kita tuliskan ini sebagai output ya. Di sini sudah diberikan contoh output yang lengkap seperti ini. Jadi kita harus meniru dengan persis ya. Harus benar-benar persis supaya apa? Kita mendapatkan nilai 100 dari 100 ini. Karena untuk aplikasi atau website seperti ini sangatlah sensitif. Jikalau terdapat sedikit kesalahan, itu bisa-bisa nilainya 0 ya guys. Nah, ini dia kita masuk pada looping atau perulangan ya guys. Kita pakai looping for kurung buka integer i sama dengan 1. Jadi kita adain variable i yaitu dimulai dari 1. Nah, lalu looping akan dimulai ketika i kurang dari sama dengan n. Setelah itu, setiap satu iterasi akan dilakukan increment nih. I++ itu adalah increment, jadi setiap satu iterasi i akan bertambah 1. I-nya ditambah 1 gitu. Lanjut di sini ada if kurung buka i persen 2 sama dengan 0 kurung tutup. Ini berarti dilakukan pengecekannya. Jika i habis dibagi 2, ya ini artinya dibagi, maka sisa pembagiannya sama dengan 0. Kalau misalkan benar, maka akan diberikan output i plus spasi ya ini. Jadi i-nya akan ditambahkan spasi begitu, supaya menghasilkan output yang diinginkan seperti di contoh. Jadi kalau dicek itu adalah genap ya, 2, maka akan diberikan output spasi yang menghasilkan seperti ini 2, spasi 4, spasi 6, spasi 8, spasi 10 dan seterusnya. Next kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan import Java scanner, pasangannya selalu scanner input sama dengan new scanner system ini. Jadi berfungsi sebagai scanner supaya dapat membaca apa yang diberikan oleh user. Di sini user diminta untuk menginputkan jumlah mahasiswa dengan tipe data integer. Lalu terdapat input next line. Di sini berfungsi sebagai next line atau jika user enter maka dia akan lanjut ke input selanjutnya. Lalu di baris 10 dan 11 kita membuat dua array. Yang pertama terdapat array nama yang bertipe data string, lalu nilai yang bertipe data double, jadi desimal ya. Nah, ukuran arraynya sendiri itu disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang telah diinputkan oleh user. Nah, di baris ke-13 terdapat looping for. Di sini ada bentuk looping for secara umum, yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa, i increment. Jadi ini supaya terjadi looping for sesuai jumlah mahasiswa. Di situ akan terjadi pengulangan input sebanyak jumlah mahasiswa. Di sini program akan membaca input nama terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan input nilai. Kita next line, lalu terdapat seksi kondisi. Jika nilai input kurang dari 0 atau minus, maka nilai input akan dirubah menjadi 0. Lainnya, jika nilai input lebih dari 100, maka akan langsung dirubah menjadi 100. Jadi kalau user memasukkan 110, maka langsung dirubah menjadi 100. Nah, ini adalah membaca input nilai. Nilai input sama dengan nilai yang ada di sini gitu. Next ada double total nilai, dan di sini sebagai rumus untuk menghitung total nilai. Jadi nilai di sini akan dijumlahkan semuanya. Lalu ada double rata-rata jumlah mahasiswa kurang dari 0. Jika true maka total nilai ini jika false ya. Oh enggak, ini jika true. Jadi kalau jumlah mahasiswanya kurang dari 0, jika true maka hasilnya adalah 0 ya. Rata-ratanya akan 0,0.
Kalau false, maka total nilai dibagi dengan jumlah mahasiswa akan ditampilkan secara double ya di sini. Seperti halnya ada di sini. 85,33, jadi dia akan ditampilkan secara desimal. Nah, di sini kita lanjut ke tahap output. Sesuai contoh, kita akan buat menu seperti itu. Jadi di bagian output ini akan ditampilkan format ya. Di sini sudah diberi keterangan. Jadi untuk persen %D itu untuk integer dari nomor urut 1, 2, 3 seperti itu. Lalu ada persen %S yaitu string untuk nama. Titik 2, di sini ada persen, titik 2 persen new line. Jadi di sini adalah format untuk membuat double dengan 2 digit di belakang koma. Di sini ada contohnya yaitu 256.00. Nah, di sini ada i plus 1, jadi dia akan looping. Lalu ada juga menampilkan nama dan juga nilai nih, nilai. Lalu di sini ada statistik kelas. Kita akan membuat output statistik kelas, lalu ada formatnya untuk jumlah mahasiswa integer, lalu di sini ada desimal 2 angka di belakang koma, begitu juga dengan rata-rata kelas. Nah, jadi kalau sudah, mari langsung kita coba untuk dijalankan. Seperti apa output yang dihasilkan gitu. Kita masukkan jumlah mahasiswa, lalu namanya, nilai, lalu nama lagi, lalu nilai lagi, lalu nama lagi. Seperti itu. Nah, di sini sudah sesuai ya dengan contoh output dari soal. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.